Oke, kita lanjutkan di bagian kedua mengenai filsafat matematika ya, menurut kelompok ideologi puris. Di sini lanjutannya kita akan bahas mengenai kelompok kedua, yaitu pendidik yang progresif atau progressive educators. Di video sebelumnya sudah kita bahas mengenai ideologi dari kelompok humanis lama. Di sini akan kita lanjutkan mengenai bagaimana sih pendapat dari para pendidik yang lebih progresif. Bagaimana pendapat mereka mengenai matematika itu sendiri. Nah, di sini ideologi dari pendidik progresif yaitu ideologi relatif absolut terhubung. Untuk humanis lama, ideologinya adalah ideologi relatif absolut terpisah. Nah, di sini sedikit perbedaannya. Kemudian nilai moral dari kelompok ideologi ini adalah bahwa nilai-nilai itu, nilai-nilai yang berkaitan dalam hubungan manusia dan perasaan setiap manusia dengan yang lain, seperti rasa empati, peduli, dan perasaan lain tergantung situasi. Nah, nilai moral, nilai moral yang nilai moral. Nah, nilai moral dalam yang dianut oleh kelompok ini adalah nilai-nilai moral yang berkaitan dengan hubungan manusia, dengan hubungannya dengan perasaan, seperti rasa empati, peduli, perasaan lain tergantung situasi. Di sini Gilligan mengungkap bahwa nilai moral yang tergandung dalam ideologi ini berkaitan dengan rasa tanggung jawab berdasarkan asas keadilan, saling menghargai perbedaan, peduli terhadap sesama. Kelompok ini menganggap pengetahuan itu dipandang sebagai sesuatu yang suatu bawaan, ya, namun diciptakan kembali oleh individu sebagai bagian dari proses perkembangan dan proses menuju kedewasaan. Jadi dianggap pengetahuan itu ada, dan setiap subjek individu itu tinggal meng-create ulang kembali pengetahuan itu. Pengetahuan anak akan berkembang melalui interaksi dia dengan dunia. Secara epistemologi ini berdasarkan dari pemikiran-pemikiran Plato, Descartes, Kant, dan pemikir tradisional lainnya yang menganut paham tradisi rasional. Filsafat matematika yang dianut adalah absolut. Jadi sama dengan kelompok sebelumnya, berarti memandang kebenaran matematika itu sebagai sesuatu yang mutlak dan pasti, benar dan salah. Meskipun begitu, di sini perbedaannya bahwa filsafat matematika itu lebih progresif, ya, karena nilai yang besar dilibatkan dalam proses individu dalam mencari kebenaran tersebut. Berbeda dengan kelompok sebelumnya yang nilai-nilai itu terlepas, dia tidak terhubung. Makanya di sini dia menganut ideologi terhubung, bahwa di situ ada nilai-nilai yang masuk dari luar. Jadi absolut progresif adalah absolut yang diwarnai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai yang terhubung. Nilai kemanusiaan itu saling terhubung dengan nilai pada matematika itu. Menurut Ramsden, tahun 1986 mengatakan di sini anak-anak itu dianggap seperti innocent savage dan growing flower. Innocent savage artinya dia terlahir baik, kemudian growing flower artinya anak-anak itu dianggap terlahir dengan semua artinya anak-anak terlahir dengan semua yang dibutuhkan untuk pertumbuhan fisik dan mentalnya. Anak-anak dilihat sebagai suatu bunga yang sedang bertumbuh. Untuk bunga itu bertumbuh, anak-anak itu perlu dukungan dari luar, seperti bunga yang bertumbuh, dia harus diberikan pupuk, air, kondisi yang menguntungkan seperti itu. Jadi anak diibaratkan sebagai sebuah sekuntum bunga yang sedang mekar seperti itu, sedang bertumbuh. Fokus ideologi di sini terletak pada individu, ya, bukan pada acuan sosial. Jadi walaupun menghubungkan nilai-nilai kemanusiaan, tapi di sini fokusnya lebih kepada individu, ya, tidak terlalu banyak kepada masyarakat. Jadi dia lebih ke perkembangan manusia sebagai individu itu. Idealnya itu masyarakat dipandang sebagai situasi lingkungan yang mendukung dan memelihara. Walaupun pada kenyataannya terkadang masyarakat bisa membawa nilai yang negatif pada sebuah individu itu sendiri. Karena individualisme ini, fitur struktur masyarakat pada kelompok ini masih diremehkan. Kemudian ketika dilihat dari tujuan pendidikannya sendiri,
adalah untuk memperkenalkan kesadaran diri seorang individu, ya, dengan mendorong pertumbuhan mereka lewat kreativitas, ekspresi diri, pengalaman yang luas sehingga memungkinkan mereka untuk meraih kesuksesan. Rousseau sendiri di sini melihat potensi anak, kebutuhan anak, proses kegiatan anak, permainan dan pengalaman mereka dalam pendidikan. Karena itu Rousseau, saya nggak tahu gimana bacanya, Rousseau menawarkan pusat anak berorientasi pendidikan yang pertama kali. Jadi sekarang pendidikan kali ini bahwa pendidikan itu berfokus pada anak, berangkat dari anak, memperhatikan kondisi anak, itu berangkatnya dari Rousseau sendiri sebenarnya. Kemudian pendukung tradisi progresif lainnya yang terkenal juga ada Maria Montessori. Jadi dia memandang bahwa sifat anak itu pada dasarnya baik dan pendidikan sebagai proses dalam mengembangkan apa yang sudah baik tersebut. Jadi kebebasan merupakan bahan penting dalam perkembangan ini, serta kebutuhan anak akan pengalaman dalam perkembangan. Jadi anak itu untuk berkembang butuh pengalaman yang mereka alami sendiri. Jadi itu menurut Maria Montessori. Nah, kemudian ketika kita tinjau dari aspek psikologis, di sini Piaget ya, seorang konstruktivis ini percaya pada teori subjek belajar dalam tahap pemerolehan dan pengkonstruksian pengetahuan oleh siswa. Namun di sini untuk pengkonstruksian ilmu itu sendiri tetap terbatasi oleh konsep-konsep dan struktur baku dari pengetahuan. Khususnya di sini matematika dia memiliki konsep baku. Jadi tidak bisa terlepas dari situ. Di sana ada batas-batas dari pemrolehan konsep itu di sini. Pendidik progresif di sini mengkritisi pendidikan dasar pada kala itu ya. Bagaimana pada kala itu pengajaran dilakukan secara massal, jadwalnya kaku, buku teks sama setiap tahun, sama untuk semua siswa. Jadi di sini mereka pada kala itu menafikan gaya belajar yang berbeda-beda, siswa yang berada pada status sosial yang berbeda-beda. Mereka menafikan semua aspek itu. Jadi menafikan keperbedaan peserta didik. Semua sama dalam pendidikan pada kala itu. Tradisi progresif dalam pendidikan matematika yaitu yang pertama adalah mengatur lingkungan yang tepat untuk peserta didik memperoleh pengalaman belajar. Kemudian pemerolehan pengetahuan itu harus secara aktif dan inquiry oleh peserta didik. Kemudian kelompok ini memperhatikan perasaan anak, motivasi, sikap, serta mereka melindungi mereka dari dampak aspek negatif seperti penolakan atau kesalahan. Jadi kelompok ini percaya bahwa kita tidak boleh menyalahkan siswa. Apabila ada siswa yang melakukan kesalahan, kita tidak boleh mengatakan ini salah atau bagaimana. Kita dekati perlahan, kita perbaiki proses berpikirnya seperti itu. Nah, kemudian di sini Cockcroft melaporkan bahwa tradisi progresif dalam pendidikan matematika ini penting, ya. Paling penting itu menekankan kepada problem solving, investigasi, inquiry, diskusi dari peserta didik. Jadi itu menurut Cockcroft. Kemudian secara individu, pendidik progresif masih melihat perbedaan kemampuan dari peserta didik. Karena itu, namun di sini perbedaannya dengan humanis lama, pendidikan harus menyesuaikan dengan bakat, kemampuan, dan kebutuhan mereka. Progresif melihat perbedaan ini harus difasilitasi dalam pendidikan, berbeda dengan humanis kuno. Nah, di sini seperti yang saya sampaikan tadi bahwa progresif itu mengakui adanya perbedaan asal budaya dari anak-anak itu dan mencoba memanfaatkan aspek-aspek segi budaya ini dalam pengajaran matematika. Ini tentunya sangat berbeda dengan kelompok humanis lama, di mana bagi mereka matematika itu murni. Jadi kita tidak bisa memasukkan nilai-nilai itu dalam pengajaran matematika. Sementara kelompok yang progresif memasukkan aspek-aspek ini. Nah, di sini tapi progresif ini masih tergolong ke dalam kelompok yang ideologi puris ya, ideologi murni. Walaupun progresif lebih mengakui adanya aspek-aspek sosial yang dibawa oleh matematika, progresif itu tetap mengakui matematika itu secara murni. Namun di sini masih sedikit mengakui empirisme.
Seperti itu. Sehingga pendidikan matematika bagi kaum ini lebih luas ya. Pendidikan matematika lebih luas, memperhatikan kebutuhan anak. Namun walaupun demikian masih ada beberapa kritik ya bagi pandangan bagi kelompok ini. Yang pertama di sini bahwa pendidikan itu disampaikan bertujuan meningkatkan kemampuan peserta didik, kepercayaan diri untuk memperoleh pengetahuan murni. Jadi di sini masih untuk memperoleh pengetahuan murni. Jadi ini dikritisi bahwa sebenarnya mereka ini kurang memperhatikan kebermanfaatan dari ilmu itu sendiri terhadap siswa. Ataupun manfaatnya kepada masyarakat secara lebih luas. Jadi matematika masih dilihat sebagai sesuatu yang murni di sini. Sedikit pengutipan dari Isaacson ya. This aims value creativity in mathematics without concern for utility. This is a vital but neglected aspect of mathematics education. Tujuannya ini mengagungkan kreativitas dalam matematika tanpa memperhatikan kebermanfaatannya, kegunaannya. Padahal ini sesuatu yang vital, tapi dinafikan, neglected. Ya. Aspek matematika ini tidak terlalu dibahas di sini. Kemudian kritik selanjutnya yaitu bahwa pendidik progresif itu terlalu overprotective terhadap peserta didik seperti itu. Jadi pendidik progresif terlalu melindungi peserta didik dari kekeliruan, melindungi peserta didik dari konflik, melindungi dari kesalahan. Banyak yang mengkritisi bahwa hal ini akan mengganggu perkembangan peserta didik. Peserta didik kita tidak boleh menyalahkan peserta didik. Mereka takut munculnya dampak negatif dari ketika kita menyalahkan siswa seperti itu. Takut ada konflik dalam benak siswa bahwa ini benar, ini salah, oh saya salah, sehingga mereka tidak memiliki kepercayaan diri lebih lanjut bahwa mereka bisa. Di sini tidak munculnya konflik ketika bahwa siswa itu benar atau salah. Padahal dapat kritisi bahwa mengetahui sesuatu itu benar atau salah, adanya konflik batin ini merupakan salah satu aspek yang membuat peserta didik itu tumbuh. Ya. Jadi mengetahui mereka pernah salah, dari kesalahan mereka itulah mereka nanti akan dapat belajar. Banyak yang mengkritisi seperti itu. Ketika siswa tidak pernah salah, bagaimana mereka tahu bahwa bagaimana mereka bisa berkembang kalau mereka tidak pernah melakukan kesalahan. Pendidik progresif melindungi siswa dari berbuat kesalahan, melindungi siswa dari konflik batin negatif itu seperti itu. Di sini yang dikritisi banyak orang, terlalu melindungi siswa dari adanya konflik ini akan mengurangi pengalaman mereka. Jadi mereka mengalami pengalaman positif tapi tidak pernah mengalami pengalaman negatif, akan tentunya berdampak buruk pada kognitif siswa, emosi dan pertumbuhan sosialnya. Kemudian kritik selanjutnya adalah dia seperti yang disampaikan tadi, fokusnya pada individu. Progresif ini walaupun mengakui isu-isu sosial tapi masih berfokus pada individu. Tidak memperhatikan individu itu juga sebenarnya bagian juga dari masyarakat yang dipengaruhi oleh lingkungan dan dia juga ikut memberi pengaruh kepada lingkungan sosialnya. Jadi itu untuk kelompok pendidik progresif ya. Mungkin ada sedikit kesamaan antara humanis lama dengan progresif di mana mereka melihat matematika itu sesuatu yang murni. Namun di segi lain pendidik progresif ini lebih berpikir bahwa untuk pemerolehan itu bisa kok kita memasukkan nilai-nilai sosial untuk mendukung pengajarannya seperti itu. Jadi tidak kaku. Kalau humanis lama sangat rasionalis, namun di progresif dia masih sedikit mengaku empirisme, walaupun pada akhirnya nanti bahwa mereka masih menganggap bahwa matematika itu murni seperti itu. Oke, mungkin segitu saja dari saya kali ini. Apabila kalian suka dengan konten-konten seperti ini, silakan di like dan kalian komentar di kolom komentar di bawah. Kalau ketika mungkin hal ini menarik bagi kalian, akan kita lanjutkan lagi membahas filsafat matematika. Tentunya nanti akan kita bahas filsafat matematika dari kelompok-kelompok yang lain. Karena
kita baru membahas dari kelompok ideologi puris, kelompok dari ideologi matematika murni. Seperti itu. Sehingga nanti kita bisa mendapatkan suatu pemikiran yang holistik ya. Kita mendapatkan masukan dari berbagai pemikir-pemikir dunia seperti itu. Sehingga nanti kita bisa kaji sebenarnya matematika itu apa sih sebenarnya. Ya. Kemudian bisa nanti kita bisa tarik apa yang kita bisa masih kita bisa lestarikan dari pemikiran-pemikiran ideologi ini untuk kita teruskan ke depan, atau mungkin ada hal-hal yang mungkin perlu kita timbangkan atau pertimbangkan kembali, apakah benar seperti itu, apakah benar ini bisa kita terapkan sekarang seperti itu. Ya, masih ada banyak perdebatan sebenarnya dari kelompok-kelompok ini. Ada yang menganggap matematika itu murni, ada yang menganggap bahwa terapan itu bukan matematika. Sementara yang lain bisa menganggap bahwa terapan itu matematika kok. Cuma kita lihatnya aja dari segi yang berbeda. Sedikit itu aja dari saya. Mungkin akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Selamat tinggal. Bye-bye.